Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Boleh diperlihatkan wajah-wajahnya di Sabtu pagi ini ya. Pagi Bu. Supaya kita makin bersemangat ya. Oke, semangat pagi. Oke, suara saya terdengar jelas? Jelas Ibu. Nah, jelas ya. Saya izin untuk share screen ya. Oke. Ini materi di pertemuan kedua kita kali ini tentang FSA atau Finite State Automata. Ini seperti yang minggu lalu sudah saya jelaskan ya mengenai start itu ada di mana sebuah mesin kayak gitu. Ada startnya, ada finalnya, kemudian ada arusnya. Nah, ini diulas kembali supaya yang lupa-lupa bisa ingat kembali tentang apa sih FSA tersebut gitu ya. FSA adalah finite state automata. Di sini mahasiswa harus mampu menjelaskan atau arti, tujuan, dan definisi serta konsep dari FSA tersebut apa. Ya, karena kalau misalkan kita tidak mengerti atau kita masih lupa apa itu FSA, nanti ke depannya kita juga akan bingung. Nah, di sini untuk penerapan FSA sendiri, finite state automata dia berhingga atau sebuah model matematika dari suatu mesin yang menerima input dan output. FSA merupakan mesin otomata dari bahasa reguler ya. Suatu FSA memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari satu state ke state lain. Karena ada arusnya tadi, ada si busur yang menghubungkannya. Jadi dia bisa berpindah-pindah. Nah, contoh penerapan FSA yaitu pada mesin penerjemah bahasa nih misalkan. Kemarin sudah tahu ya string itu apa? Ada yang masih ingat string itu apa? Apa yang disebut string kemarin? Yo, masih ingat atau masih lupa? Kalau misalkan A, B, C, D itu disebutnya simbol. Tapi kalau A, B, C, D digabung itu disebutnya String, Bu. string. Jadi penggabungan dari beberapa simbol ya. Nah, di sini string dia masuk menjadi finite atau otomata, kemudian outputnya nanti akan ada accept atau reject, diterima atau ditolak, gitu ya. Jadi string tersebut saat kita masukkan ke mesin FSA atau finite automata, nanti outputnya string tersebut akan diterima atau ditolak. Mesin FSA nih, mesin FSA digambarkan dalam bentuk lingkaran dan busur yang menjelaskan kalau lingkaran menyatakan sebuah state atau kedudukan, contoh S0, S1, S2 di dalam lingkaran ini yang disebut dengan state. State S0, state S1, state S2. Kemudian, label pada lingkaran adalah sebuah nama state tersebut. Jadi, lingkaran ini adalah state-nya, S0 ini adalah labelnya atau nama dari state tersebut. Selanjutnya, busur menyatakan transisi. Busur yang menyatakan transisi adalah busur ini, busur panah. A, kemudian B dan C yang ada itu labelnya, nah busurnya yang ini, panahnya. Kemudian label pada busur menyatakan simbol inputnya. Jadi misalkan kamu mau inputkan string A, berarti S0 di sini busur masuk dengan inputannya A atau label pada busurnya adalah A.
Kemudian lingkaran didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal atau start state yang kemarin saya bilang. Kalau misalkan dia busurnya tidak ada labelnya, hanya busur masuk seperti ini dinamakan sebagai state awal atau start state. Selanjutnya, lingkaran ganda menyatakan state akhir. Nah, di sini. State akhirnya berarti lingkarannya ada dua. Itu disebut sebagai final state atau state akhir. Sampai di sini bisa dipahami? Jelas? Jelas. Lanjut ya. Jelas, Bu. Oke, diperbolehkan yang di perjalanan untuk off cam, silahkan hati-hati di jalan ya. Kemudian untuk FSA dia terdiri dari 5 tupel, yaitu ada M, kemudian M ini adalah tupelnya. Di dalam anggota M ini ada Q, ada sigma, kemudian ada fungsi transisi, ada S sebagai state awal, dan F sebagai state akhir. Jadi ini simbolnya. Q menyatakan himpunan state atau kedudukan, kemudian sigma sebagai himpunan simbol, input atau masukannya, kemudian simbol ini menjadi fungsi transisi, kemudian S sebagai state awal, F sebagai state akhir. Ini di dalam FSA, tupelnya. Kemudian FSA sendiri dibagi menjadi dua, ada DFA dan ada NFA. Apa sih itu DFA? Apa itu NFA? DFA adalah deterministic finite automata. Dia hanya satu jalur saja. Jadi inputannya itu hanya satu jalur dan tidak ada yang double. Misalkan kita input A pada Q0, input A pada Q1, Q0 input A juga pada Q3 seperti itu. Kemudian ada non-deterministic finite automata atau NFA. Nah, kalau NFA dia ada dua jalur nantinya. Nah, langsung saja pada contohnya. Di sini ada mesin DFA, deterministic finite automata. DFA di sini adalah state tepat satu state berikutnya untuk simbol masuk yang diterima. Contoh, sigmanya ada A dan B. Sigma tadi apa? Di tupelnya sebagai apa dia? Himpunan simbol input atau masukan. Iya, betul. Sebagai simbol input. Nah, kemudian di sini ada mesinnya nih. Mesinnya, start state-nya ada di Q0, kemudian final state-nya ada di Q4. Q0 input B pada Q5, Q0 input A pada Q1, Q1 input A pada Q5, Q1 input B pada Q2, Q2 input A pada Q5, Q2 input B pada Q3, Q3 input B pada Q5, Q3 input A pada Q4, Q4 input A atau B pada Q5, Q5 input A atau B pada Q5. Aturannya untuk state yang aturannya untuk string yang diterima dan yang ditolak. Jika sebuah string itu kita urutkan busurnya dan dia sampai pada final state, maka string tersebut diterima. Tetapi jika string tersebut atau string yang diminta itu tidak sampai pada final state, maka string tersebut ditolak. Misal, kita mau string BAA. BAA berarti mana? Q0 input B pada Q5, Q5 input A pada Q5, Q5 input A pada Q5. Jadi BAA ya di sini. Nah, BAA ini Q5 bukanlah sebuah final state. Nah, di akhirnya A ini kan dia tetap di Q5 kan, dia looping lagi di Q5. Itu berarti stringnya ditolak. Tetapi kalau kita ingin melakukan pengecekan stringnya,
itu A, B, B, A, A, sorry, A, B, B, A dengan cara Q0 input A pada Q2, Q1, Q1 input B pada Q2, Q2 input B pada Q3, Q3 input A pada Q4. Q4 di sini adalah sebuah final state, maka statusnya nanti stringnya diterima. Kayak gitu. Sampai di sini jelas untuk string yang diterima dan ditolak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Lanjut? Lanjut, Ibu. Lanjut ya. Lanjut, Ibu. Nah, di sini lanjut ada deterministic finite automata, DFA. Kemudian di sini ada tupelnya, ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Kemudian inputannya ada A dan B. Kemudian start state-nya di Q0, final state-nya di Q5. Nah, di sini ada tabel transisinya. Tabel transisinya yaitu Q0 input A pada Q1, Q0 input B pada Q5, Q1 input A pada Q5, Q1 input B pada Q2, dan seterusnya. Apakah string ABBA dan ABA dapat diterima oleh mesin? Nah, di sini harus kita cek terlebih dahulu mesinnya. Pertama, konfigurasi awalnya, string yang diminta adalah A, B, B, A. Di sini berarti kita mulai dulu dari startnya, kita lihat. Kita lihat di sini Q0 sebagai startnya. Kemudian kita beri input A. Kita beri input A ke mana dia? Kalau ke Q5 tidak bisa karena Q5 inputannya adalah B. Inputan yang A adalah ke Q1. Maka Q0 input A pada Q1. Selanjutnya kita berikan inputan B. Q1 jika diberi input B, dia kemana? Ke Q2. Dari Q2, kita beri inputan B lagi nantinya. Kita beri inputan B lagi. Dari Q2, kita beri inputan B ke Q3. Dari Q3, kita beri inputan A, berakhir di Q4. Nah, seperti ini. Nah, Q4 di sini merupakan sebuah final state. Akhirannya adalah final state. Maka statusnya untuk ABBA diterima oleh mesin DFA. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Kirain tadi saya kiranya Q5 yang terakhir. Berarti ABBA itu harus sampai di Q4 ya, Bu? Biar diterima. Iya, betul. Jadi, kan ABBA, kalau kita mau naik ke Q5 kan nggak ada nih arus yang ke Q5. Berarti kita ikutin aja perintahnya, stringnya ABBA. Kita cari inputannya. A ke Q1. Kemudian kalau kita masukkan B, berarti dia ke Q2. Kita masukkan B lagi, dia ke Q3. Di Q3, ini kalau kita beri inputan B, dia baru ke Q5. Kalau kita beri inputan A, dia baru ke Q4. Maka di sini yang diminta A, maka kita ke Q4. Nah, untuk yang terakhir, state yang terakhir memang Q5. Tapi final state-nya sendiri dia ada di Q4. Yang ada lingkarannya ganda kan. Maka kalau misalkan dia sudah sampai nih pada Q4 yang terakhir, string yang dimintanya sudah habis, berarti berhenti di sini. Dan dia merupakan sebuah final state, lingkarannya 2 atau lingkaran ganda, maka dia statusnya diterima. Tapi kalau dia berhentinya di Q3 atau di Q5, itu kan bukan final state ya, maka nanti statusnya ditolak. Kayak gitu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ya, lanjut ya.
Oke, selanjutnya string yang diminta adalah ABA. Berarti dari start kita input dulu nih A. Q0 kita input A, berarti dia ke Q1. Q1 kita input B, dia ke Q2. Q2 kita input A, dia ke Kelima. Q5. Iya, Bu. Diterima atau ditolak? Di sini itu kan ada ini. Tolak, Bu. Ditolak ya, karena dia bukan final state. Berarti sampai sini DFA udah paham ya untuk string diterima ataupun ditolaknya. Itu enggak Bu. bisa ya? Enggak, Paham mana ya? bisa dia pokoknya lu bilangin aja. Tapi pas presentasi masuk. Iya. Misalnya di depan anjir, tapi gimana? Vicky, Cynthia bisa di Bukan unmute gitu dia, yang dulu. penting selesai juga. Oh, sorry, di mute ya Kumpul berapa orang mah. Ini gue ngerti untuk juga. diskusinya. Lu ngerti pasti. Pencet mungkin, Bu. Oke, oke deh. Terus sama kampus ya. Ya lanjut Kok gue ya. gini sih ya? Berarti untuk ABA itu ditolak. Ya, ayo aku mau pesen dulu. Oke, lanjut ke oh ya. Untuk DFA ada yang mau ditanyakan atau tidak? Iya, makanya voice-nya mana aja. Kira-kira untuk DFA-nya. Udah cukup jelas? Nanti kalau ada soal latihan bisa mengerjakannya? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, lanjut masuk ke NFA, non-deterministic finite automata. Nah, kalau NFA ini dia ada 2 jalur. Yang dimaksud dengan 2 jalur, di sini suatu state bisa terdapat 0 atau 1 atau lebih busur keluar transisi berlabel simbol input yang sama. Jadi dia kalau nggak ada busur keluarnya pun, dia bisa. Nah, itu nanti kita gantikan dengan null set namanya. Contoh ya, di sini ada Q0 input A pada Q1. Q1 input A pada Q2. Q0 juga ada input A pada Q3. Kayak gitu. Nah, kalau kita buat tabel transisinya, itu jadinya seperti ini. Q0 input A pada Q1 dan Q3. Nih, Q0 input A pada Q1, Q0 juga input A pada Q3. Maka penulisan di tabel transisinya kita menggunakan koma. Q0 input A pada Q1, Q3. Kemudian Q1 input A pada Q2. Q1 input A pada Q2. Selanjutnya Q2 input A pada null set. Q3 input A juga pada null set. Jadi null set di sini mengartikan bahwa tidak ada di sini busur keluarnya. Di sini nggak ada kan Q2 input A, Q3 input A nggak ada. Maka di sini kita tulisnya null set. Kemudian jika kita berikan sebuah input string, misalkan di sini diminta stringnya adalah AA, apakah diterima atau ditolak? Pertama, dari start, sama seperti tadi, dari start kita beri inputan A, dia bisa ke Q1, dia bisa ke Q2. Yang pertama kita masukkan dulu ke Q1. Q0 input A pada Q1. Kemudian nanti Q1 kita beri inputan lagi A ke Q2. Maka karena Q2 ini adalah sebuah final state, maka statusnya dia diterima. Ya. Selanjutnya, kita coba opsi yang kedua. Untuk Q0, startnya kita beri inputan A pada Q3. Nah, di sini Q3 sudah tidak ada arus keluar lagi atau busur keluar lagi. Maka di sini dia tidak sampai juga pada final state. Tidak sampai habis stringnya, baru string pertama dia sudah selesai. Maka dia statusnya di sini adalah ditolak.
Sampai di sini bisa dipahami? Untuk perbedaan DFA dan NFA. Paham, Bu. Paham Bu, ya? intinya Ya? titik terakhirnya di final state ya, Bu ya? Iya, kalau final state sudah sampai pada final state, maka dia diterima. Tapi kalau misalkan dia belum sampai final state, maka dia ditolak. Kayak gitu. Makasih, Bu. Oke. Nah, perbedaan yang spesifik nih antara NFA dan DFA apa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, apa? Kalau DFA itu tadi arus awalnya 1, kalau non DFA bercabangan, Bu. Iya. Kalau NFA? Kalau NFA dia bisa ada cabangnya, Bu. Alur Ada masuknya. cabangnya. Oke. Ya. Nur Zihan ya. Terima kasih atas Iya, Bu. jawabannya. Ya, betul sekali. Jadi kalau DFA itu satu arus, kalau NFA bisa bercabang. Kemudian perbedaannya lagi yang secara spesifik bisa kita lihat ada tabel transisinya. Saat kita sudah buat tabel transisinya, kalau di NFA itu dia menggunakan koma seperti ini, jadi pasti ada yang koma-koma, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Tapi kalau di DFA dia hanya satu semuanya, jadi dia tidak menggunakan koma dan tidak ada null setnya. Kalau NFA kita bisa menggunakan null set untuk yang tidak ada arusnya ya. Tapi kalau DFA semua full seperti ini. Ya. Sampai di sini berarti sudah paham ya DFA dan NFA ya semuanya? Paham? Iman, paham? Fahri Paham, Bu. Zihan, paham? Oke, Irfan paham? Irfan ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, cukup ya. Oke, ini penjelasannya. Kemudian nanti kita akan lanjut untuk soal latihannya di WhatsApp grup ya. Kemudian nanti setelah kalian selesai mengerjakan latihan, bisa kalian kirimkan lagi di WhatsApp grup. Kirimkan beserta nama dan NPM-nya, difotokan saja hasil kerjanya. Di 5 orang pertama itu akan saya nilai. Oke? Kirimnya di WhatsApp grup, Bu. Iya, di WhatsApp grup. Kita lanjut di WhatsApp grup ya. Oke, Bu. Oke, baik. Berapa orang Terima pertama, kasih. Bu? Kenapa? Kenapa Aditya? Itu suara gua ada. Oh, maaf, Bu. Kepencet, Bu. Oke, ya tidak masalah. Oke, kalau gitu terima kasih atas kehadirannya di Zoom Meet kita kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Record. Beliau kan kita tadi dalam perjalanan. Iya,